kabarnya? Harus tetap semangat dan stay healthy ya. Balik lagi sama aku Odi. Dan seperti biasa, aku bakal bagiin tips-tips dan informasi menarik buat teman-teman semua. Nah, di episode kali ini aku mau bahas gimana sih caranya meraih perguruan tinggi negeri idaman kamu. Menjadi mahasiswa pada perguruan tinggi negeri idaman merupakan salah satu dambaan bagi setiap siswa lulusan SMA di seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan selain biaya pendidikan, juga rasa gengsi yang besar jika menjadi mahasiswa di perguruan tinggi negeri tersebut. Lalu, apa aja sih yang harus dilakuin untuk menjadi mahasiswa perguruan tinggi negeri tersebut? Apa aja yang harus disiapkan? Nah, berikut tips dan trik yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan perguruan tinggi negeri yang sesuai dan idaman kamu. Disimak baik-baik ya. Yang pertama, kenali jati diri kamu sejak dini. Mengenali jati diri merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Hal ini dikarenakan jika seseorang telah mengenal jati diri dari awal, maka kecenderungan untuk mendapatkan perguruan tinggi negeri idaman tersebut akan semakin besar. Jati diri dapat dilakukan dengan sering berkonsultasi dengan pihak-pihak seperti psikolog dan juga guru bimbingan dan konseling yang terdapat pada setiap sekolah. Selain sering berkonsultasi, dapat juga dilakukan dengan membaca buku-buku dan referensi dari internet mengenai cara mengenali jati diri seseorang. Yang kedua, turutilah kata-kata dari hati nurani. Poin kedua ini terkadang sering dilupakan bagi setiap orang. Hal ini dikarenakan kebanyakan seseorang selalu ikut-ikutan dalam mendaftarkan diri pada jurusan-jurusan pada perguruan tinggi. Faktor yang mendasari hal tersebut adalah adanya ikatan pertemanan. Justru hal tersebut merupakan sesuatu yang salah. Kemampuan setiap orang memiliki perbedaan antar individu lainnya. Maka dari itu, jika ingin mendaftarkan diri pada perguruan tinggi negeri, jangan sekali-kali mengikuti kata-kata yang diucapkan oleh teman. Boleh-boleh aja sih mengikuti kata teman, akan tetapi anggap itu hanya sebagai referensi dan tetap pertimbangkan dengan matang mengenai keputusan untuk memilih suatu jurusan pada perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri. Yang ketiga, kenali karakteristik jurusan yang akan kamu ambil. Pada zaman sekarang, banyak sekali informasi yang dapat diakses terkait dengan karakteristik jurusan pada perguruan tinggi. Sebelum mendaftarkan diri pada jurusan yang akan kamu ambil, alangkah baiknya mengenali setiap jurusan yang ada. Dapat dicari informasi terkait dengan mata kuliah yang akan ditempuh, lokasi kampus, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu, juga passing grade dari setiap jurusan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut karena supaya kamu lebih mantap dalam memilih perguruan tinggi sesuai yang kamu inginkan. Yang keempat, perkuat materi pelajaran yang terkait dengan jurusan yang akan kamu ambil. Persiapan untuk mendapatkan perguruan tinggi idaman, khususnya perguruan tinggi negeri, dapat dilakukan ketika berada di bangku sekolah menengah atas atau sederajat. Hal ini dikarenakan materi-materi yang terdapat di bangku SMA tersebut merupakan bekal bagi calon mahasiswa dalam memperdalam materi ketika berada di bangku perkuliahan. Nilai dari kelas 10 hingga kelas 12 merupakan syarat dalam menentukan calon mahasiswa dalam mendaftarkan diri pada jalur penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN.
Hendaknya nilai yang diraih merupakan nilai yang semakin meningkat pada tiap semesternya, bukan nilai yang berfluktuasi. Juga kalau bisa, setiap semester tidak mengalami penurunan pada nilai mata pelajaran yang berkaitan dengan jurusan yang akan kamu ambil. Yang kelima, catat dan ingat jadwal pelaksanaan pendaftaran juga seleksi penerimaan mahasiswa baru. Poin kelima ini merupakan salah satu poin paling penting dalam mendaftarkan diri pada jurusan-jurusan di perguruan tinggi negeri. Deadline dari pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru harus benar-benar ditepati oleh calon mahasiswa tersebut. Jika tidak, maka akan fatal akibatnya. Bukan hanya nama pendaftar saja yang akan dirugikan, akan tetapi pihak sekolah asal SMA juga turut terkena imbasnya. Yang keenam, minta doa restu orang tua dan pihak pendidik atau guru di sekolah sebelum mendaftarkan diri pada perguruan tinggi negeri. Doa restu merupakan salah satu jalan bagi setiap anak untuk dilancarkan segala urusan yang dihadapi. Meskipun kita telah mantap untuk mendaftarkan diri pada jurusan yang sesuai dengan pilihan, akan tetapi jika tidak mendapatkan doa restu dari orang tua, maka akan sia-sia pekerjaan yang dilakukan. Kecenderungan untuk diterima pada perguruan tinggi negeri juga akan semakin kecil. Hal ini karena doa restu yang diberikan oleh orang tua merupakan sama dengan doa restu yang diberikan dari Allah untuk kita. Orang tua merupakan perwakilan Tuhan yang berada di dunia ini untuk menemani kita. Selain orang tua, gak kalah penting untuk meminta doa restu pada guru selaku pendidik pada sekolah. Hal ini karena peran guru merupakan orang tua kedua kita yang berada di sekolah. Yang ketujuh, pantang menyerah jika mengalami kegagalan dalam masuk perguruan tinggi negeri yang diinginkan. Banyak sekali jalur yang dapat ditempuh untuk mendapatkan perguruan tinggi negeri yang dapat dilakukan. Menurut jalur penerimaan perguruan tinggi negeri, terdapat 3 jalur yang dapat kamu tempuh, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Dan yang selanjutnya, jika mengalami kegagalan untuk meraih jalur S1, pantang menyerah untuk mendaftarkan diri pada pendidikan vokasi di perguruan tinggi negeri. Mungkin paradigma dari masyarakat yang menyatakan bahwa ketika tidak keren jika kita masuk ke dalam pendidikan diploma atau vokasi. Hal tersebut merupakan salah besar. Kebanyakan dari masyarakat juga selama ini yang dialami sendiri bahwa masyarakat cenderung meremehkan lulusan dari pendidikan diploma. Sungguh amat disayangkan paradigma tersebut yang masih melekat pada diri masyarakat. Justru, pemerintah saat ini sangat menggalakkan agar para mahasiswa dapat menempuh jalur pendidikan vokasi jika dibandingkan dengan jalur pendidikan sarjana. Hal ini karena dari fokus pendidikan pada vokasi, yaitu mahasiswa dipersiapkan dengan matang dari segi skill dan pengetahuan untuk mampu bersaing pada dunia kerja. Dan yang terakhir, banyak berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Poin terakhir ini merupakan poin yang paling penting jika dibandingkan dengan poin-poin yang lain. Hal ini karena sesuai hakikatnya sendiri bahwa Tuhan adalah pencipta dan pengatur segala kegiatan yang terdapat di muka bumi ini. Oleh karena itu, perlunya kita mendekatkan diri pada Tuhan dan juga menyerahkan seluruh kegiatan yang akan kita lakukan kepada Tuhan. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua, terutama teman-teman yang lagi berjuang buat dapetin perguruan tinggi negeri impiannya masing-masing. Semangat! Sampai jumpa di episode selanjutnya.